Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin. Terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa pada siang hari ini. Untuk itu saya lanjutkan presensi ya. Aska, Tania, Zara, Sonia, Adelia. Oke, semua sudah masuk ya. Apakah nggak ada yang tidak masuk? Kenapa dia sakit? Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba dicek di sebelah masing-masing anak-anak ada sampah yang berserakan atau enggak. Kalau ada, silakan dibuang terlebih dahulu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, ada yang tahu ibu akan membahas tentang apa? Nah, benar sekali. Teks laporan hasil observasi biasa disebut dengan teks LHO. Ya. Mungkin dari kalian semua ada yang tahu apa sih teks laporan hasil observasi itu? Ya, nah, untuk pembahasan materi kali ini yaitu ada pengertian, ciri-ciri, ciri kebahasaan, struktur teks, tujuan. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi merupakan teks yang berisi tentang penjabaran umum atau melaporkan sesuatu yang berupa hasil dari observasi atau pengamatan. Nah, sebuah teks laporan hasil observasi ini memuat informasi yang berupa fakta-fakta berdasarkan pengamatan. Yang pertama apa tadi? Pengertian. Lanjut yang kedua, ciri-ciri. Nah, ciri-ciri di sini yaitu bersifat global dan universal, terbagi menjadi dua, objektif dan universal. Objek yang dibicarakan atau yang dibahas ialah objek tunggal. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Untuk yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang keenam, tidak mengandung prasangka atau dugaan ataupun pemihakan yang menyimpang ataupun tidak tepat. Yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Ada berapa ciri-cirinya tadi? Benar, ada 7. Ayo, ingat-ingat ya. Nah, untuk selanjutnya, ciri-ciri kebahasaan. Nah, ciri-ciri kebahasaan. Ciri-ciri kebahasaan yaitu menggunakan frasa nomina atau kata benda yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Yang kedua, menggunakan verba atau kata kerja seperti ialah, merupakan, adalah, dan lain-lain yang menyatakan definisi istilah. 3. Menggunakan verba aktif dalam
menggunakan verba aktif alam untuk menjelaskan perilaku seperti membuat, makan, hidup. Ciri kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kata penghubung yang menyatakan, contohnya tambahan yaitu dan, serta, perbedaan, berbeda, dengan, persamaan, sebagaimana, seperti halnya, pertentangan, sedangkan, tetapi, namun, pilihan, atau yang kelima menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama. Yang keenam, menggunakan kata keilmuan atau teknis. Ada berapa ciri kebahasaannya? Ada 6. Yang keempat, struktur. Nah, struktur dari teks LHO ini ada 4. Yang pertama, judul. Nah, judul ini merupakan sebagian awal yang ditulis untuk memberitahu sesuatu yang akan diinformasikan di dalam laporan. Yang kedua, ada klasifikasi umum, merupakan bagian dari teks laporan hasil observasi yang isinya mengenai objek yang diteliti dan dijelaskan secara singkat. Yang ketiga, deskripsi bagian, merupakan gambaran atau pengklasifikasian yang jelas dilengkapi dengan berbagai bukti dan fakta yang didapat. Dan yang terakhir ada deskripsi manfaat, yaitu bagian yang menunjukkan bahwa setiap hal atau objek yang diamati mempunyai manfaat. Bagian ini juga bisa disebut dengan kesimpulan. Nah, mungkin sebelum Ibu jelaskan, apakah ada pertanyaan? Sepertinya sudah jelas ya. Ibu lanjutkan ya. Nah, untuk tujuan dari teks LHO ini, yang pertama, mengatasi suatu masalah. Yang kedua, mengambil suatu keputusan yang lebih efektif. Yang ketiga, mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah. Yang keempat, mengadakan pengawasan dan perbaikan. Yang kelima, menemukan teknik-teknik baru. Ada berapa tujuannya? Ada 5. Nah, yang terakhir yaitu langkah-langkah. Nah, langkah-langkah menyusun teks LHO ini ada 6. Yang pertama, menentukan objek yang akan diobservasi, misalnya hewan, tumbuhan, atau lingkungan sekitar. Yang kedua, melakukan observasi terlebih dahulu sebelum dibuat menjadi laporan. Yang ketiga, membuat kerangka laporan hasil observasi. Dan yang keempat, menentukan judul laporan sesuai hasil observasi ataupun pengamatan. Yang kelima, mulai menyusun kalimat sebagai pembukaan di bagian awal. Dan yang terakhir, menyusun isi laporan hasil pengamatan dari awal sampai akhir, membuat kesimpulan dan kalimat penutup. Nah, untuk berikutnya yaitu contoh teks LHO. Bisa disimak ya. Ibu bacakan. Contoh, makanan khas Indonesia, klasifikasi umum. Makanan khas Indonesia merupakan cerminan akan ragamnya budaya dan tradisi dari Kepulauan Nusantara yang terdiri atas 6.000 pulau ini. Secara umum, makanan Indonesia memang kaya akan rempah-rempah seperti kemiri, cabai, temu kunci, lengkuas, jahe, kencur, kunyit, kelapa, dan gula aren. Nah, bumbu-bumbu tersebut digunakan untuk memberikan aroma yang khas untuk makanan Indonesia. Yang kedua, ada deskripsi bagian. Beberapa jenis hidangan asli Indonesia juga dapat ditemukan di beberapa negara, terutama di benua Asia. Makanan Indonesia yang populer seperti sate, rendang, dan sambal sangat digemari di Malaysia dan Singapura. Di negara tersebut juga ditemukan makanan berbahan dasar dari kedelai seperti variasi tempe dan tahu. Tempe dianggap sebagai penemuan asli Jawa, khususnya adaptasi lokal dari fermentasi kedelai. Jenis lainnya dari fermentasi kedelai ini adalah oncom. Makanan ini mirip dengan tempe, tapi menggunakan jenis jamur yang berbeda. Nah, yang terakhir ada
Deskripsi manfaat. Nah, deskripsi manfaat ini makanan khas Indonesia ternyata dapat digunakan sebagai salah satu daya tarik bagi wisatawan lokal maupun asing. Nah, selain itu, makanan khas tersebut juga berfungsi sebagai wujud kebudayaan Indonesia dan menjadi identitas bangsa Indonesia. Apa yang disampaikan dari tes LHO ini tadi apa judulnya? Benar sekali, makanan khas Indonesia. Nah, itu tadi penyampaian materi dari Ibu. Nah, di sini apakah sebelum Ibu memberikan soal, apakah ada pertanyaan? Nah, isi dari deskripsi manfaat tadi mengenai makanan khas Indonesia ya. Makanan khas Indonesia itu ternyata dapat digunakan sebagai salah satu daya tarik bagi wisatawan lokal maupun asing. Nah, selain itu, makanan khas tersebut juga berfungsi sebagai wujud kebudayaan Indonesia dan menjadi identitas bangsa Indonesia. Seperti itu, bagaimana? Sudah jelas? Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan beberapa soal, yaitu pilihan ganda. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 1 menit saja, cukup ya. Soalnya cuma 3. Oke, boleh dibagikan. Baik, waktunya sudah habis ya. Silakan. SK bisa dibacakan soalnya berurutan ya. Benar sekali, jawabannya B ya. Observasi dapat dilakukan secara tidak langsung dengan cara mendengarkan. Oke, benar. Yang kedua, iya, benar sekali. Aspek yang dilaporkan pada laporan observasi berupa deskripsi. Yang ketiga, silakan dilanjut. Ya, benar sekali. Berikut yang merupakan verba penghubung adalah A. Sedangkan. Oke. Nah, itu tadi penyampaian materi sekaligus pemberian soal kepada anak-anak sekalian. Nah, mungkin sebelum Ibu akhiri, apakah ada pertanyaan? Sudah paham semua ya? Nah, mungkin itu tadi penyampaian materi dari Ibu sekaligus pemberian soal ya mengenai tugas hari ini, pembelajaran hari ini. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Tetap belajar ya. Semangat belajar. Ibu akhiri, bila ada kata yang kurang tepat mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.